Sampai di Habasyah, si utusan Nabi ini menyampaikan surat, lalu dilindungi, diterima dengan baik oleh siapa? Oleh Raja Najasyi. Tapi kemudian kaum kafir Quraisy ini juga menghadap kepada Raja Najasyi dan mengatakan begini, serahkan itu utusan Muhammad yang mengajak kau untuk masuk Islam, akan saya bunuh dia. Coba, apa jawaban Najasyi? Najasyi mengatakan, masa saya akan menyerahkan orang yang diutus dan dia menjadi tamu saya, meskipun saya belum tentu menjawab ajakan surat itu, tapi dia adalah tamu saya. Karena tamu saya, maka saya wajib untuk melindungi, untuk memelihara, menjaga dia jangan sampai kenapa-napa. Itu. Di dalam sejarah nantinya Raja Najasyi itu nggak tahu syahadatnya sama siapa. Tapi ketika Raja Najasyi ini meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan atau mendirikan sholat, namanya sholat jenazah atau sholat goib. Sholat goib ya, kalau jenazahnya nggak dibiarkan, kita namanya sholat. Gimana sholat goib? Sholat goib. Sholat goib pertama yang dilakukan oleh kanjeng Nabi adalah mensolatkan Raja Najasyi. Sholat pertama itu. Ya. Nah, oke. Yang kedua siapa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan pula rasul. Dia orang biasa, tetapi dia itu orang yang menjaga makannya, menjaga lisannya, menjaga perilakunya, sehingga yang keluar dari lisannya itu adalah kata-kata bijak. Jadi orang itu kalau pengen Tuhannya atau Tuhannya mandi itu manjur. Tuhannya manjur, maka dia harus bisa menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Juga harus bisa menjaga lisannya, tidak mengucapkan kata-kata. Bagi perilakunya, lisannya harus dijaga. Bagi perilakunya, maka kalau tidak ini bisa dijaga makanannya, perilakunya, lisannya, maka doanya. Coba aja, Allah aja. Makannya dijaga yang halal saja. Kemudian ucapannya dijaga, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah. Perilakunya terpulang ya, berdoa. Insya Allah berhasil. Luqmanul Hakim ini disuruh Nabi menyuruh agar kita mengambil contoh teladan dari Luqmanul Hakim. Memang nasihat-nasihatnya itu banyak sekali. Bukan. Nah, di dalam Al-Quran itu secara spesifik disebutkan di dalam surat 31, surat yang menggunakan namanya surat Luqman. Jadi Al-Quran itu sering menyebut nama orang, bahkan sering menyebut nama seseorang untuk judul surat. Itu karena kehebatan. Coba di dalam surat Al-Quran itu ada nama surat yang menggunakan nama-nama orang. Kita urut dari yang pertama, mulai dari surat ke-10, surat Hud, lalu surat Yunus 11, surat ke-13 apa bukan? Surat Hud 10, kemudian surat Yunus 11, kemudian surat Yusuf 12, nomor 12. Nomor 13-nya Ibrahim. Nomor 13, nomor 14-nya Ibrahim. Nomor 15-nya Al-Jannah. Kemudian nanti ada surat Maryam. Ada surat Toha. Ada Muhammad. Nuh. Al-Quran juga menyebut nama-nama orang, tetapi bukan karena baiknya, tapi karena buruknya. Menyebut Fir'aun, menyebut Qarun, menyebut Haman dan seterusnya. Nah,
Nasihat-nasihat Luqman itu tertera di dalam surat Luqman mulai dari ayat berapa itu? Dari mulai walaqad ataina Luqman hikmata an yashkur lillah, terus sampai yang ayat kita bahas ini ayat